Halo teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 13. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Ida Farida dan yang disusun oleh Rio Julian dan Hendika Shihombing. Baik, kita akan mulai materi kita. Yang pertama, pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sumber sistem informasi sumber daya manusia. Ada 4 sumber yang harus kita ketahui. Yang pertama itu belangko lamaran. Belangko lamaran harus dirancang guna mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk sistem informasi sumber daya manusia. Informasi ini mencakup tingkat pendidikan, keahlian, dan data biografis lainnya yang relevan. Dan yang kedua, tindakan kedisiplinan. Informasi yang bersangkut paut tindakan disipliner formal juga diperlukan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, evaluasi penting. Informasi penting harus dimutakhirkan secara periodik, meliputi keahlian dan bakat karyawan, tingkat kinerja saat ini, dan potensi pertumbuhannya. Yang keempat, daftar gaji. Sistem informasi sumber daya manusia kadang-kadang berisi riwayat gaji setiap karyawan, termasuk gaji dasar, presentasi kenaikan setiap tahun, dan setiap bonus serta penghargaan khusus yang sudah diberikan. Pengelompokan aktivitas pengolahan data. Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang pengelompokan aktivitas pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data induk. Pengolahan data induk pegawai, misalnya, adalah bagian utama dari proses sistem informasi sumber daya manusia. Proses data meliputi entry atau menambah data baru, edit, memutakhirkan data, record, merekam dalam media penyimpanan, retrieve, menemukan kembali data yang disimpan, dan yang terakhir adalah delete, menghapus data salah satu sebab lainnya. Yang kedua, pengolahan data transaksional. Data transaksi merupakan data yang dihasilkan dari data induk pegawai yang mengalami kalkulasi pada berbagai fungsi yang terdapat dalam prosedur manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah pengolahan data referensi. Data referensi merupakan kumpulan tabel bereferensi merujuk pada relasi data, suatu elemen data tertentu pada data induk, dan data transaksi. Relasi data bertujuan untuk menghemat penggunaan media penyimpanan. Database Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Database sumber daya manusia bukan hanya data mengenai pegawai, tetapi juga mengenai perorangan dan organisasi di lingkungan luar perusahaan yang mempengaruhi arus personel. Database dari lingkungan terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, database perusahaan pencari eksekutif. Kedua, database universitas. Yang ketiga, database agen tenaga kerja. Yang keempat, database akses umum. Dan yang kelima adalah bank pekerjaan perusahaan. Adapun isi database, yaitu yang pertama, data pegawai. Data pegawai merupakan satu-satunya data yang disimpan, tetapi untuk tiap pegawai tersimpan ratusan elemen data. Dan yang kedua, data non-pegawai. Data non-pegawai merupakan mengidentifikasi organisasi di lingkungan perusahaan seperti agen tenaga kerja, akademi dan universitas, serikat pekerja, dan pemerintah. Baik, untuk kesimpulan materi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya fisik yang ada di perusahaan. Manajemen sumber daya manusia secara garis besar meliputi aktivitas merencanakan, menerima, menempatkan, melatih, dan mengembangkan serta memelihara atau merawat sumber daya atau anggota perusahaan.